Insya Allah dalam suasana yang cerah ini kita akan video, dan alhamdulillah Bojongkulur merupakan desa yang pertama kali dikunjungi oleh beliau pagi hari ini. Pagi hari ini agenda kita adalah ada 3 nih yang pokok nih Pak Fadli. Yang pertama, di Villa 3 ini sudah 7 tahun yang lalu kita usulkan untuk diadakan bendung, Pak. Iya, bukan bendung, apa namanya? Tanggul. Dan dulu sebenarnya Villa 3 ini tidak termasuk daerah banjir. Tetapi pada tahun lalu itu 2 kali banjir atau 3 kali banjir. Sehingga memang kita akan dorong melalui PU pusat, dan itu sudah masuk ke dalam budget PU pusat, balai besar tentunya, yang akan mudah-mudahan 2016 juga sudah bantuan Bapak nanti bisa mendorong itu. Pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bisa silaturahim di sini yang memang baru sempat lagi gitu. Seperti diketahui setelah pemilu legislatif ada pemilu presiden, dan alhamdulillah saya jadi satu-satunya wakil ketua DPR yang mewakili Provinsi Jawa Barat juga. Mengenai anggaran itu, kalau perbaikan infrastruktur ada yang pusat dan ada yang langsung di kabupaten tentu saja. Kalau yang PU, nah ini yang bisa dari pusat. Jadi sekarang ini Gerindra itu ada ketua komisi 4, itu bidangnya pertanian, kehutanan, komisi 5, infrastruktur, komisi 7, bidang energi, dan yang di komisi-komisi lainnya wakil ketua pada umumnya. Jadi kalau ada aspirasi yang terkait dengan semua itu, saya kira kita bisa lakukan. Nah, untuk jalan-jalan biasanya yang menyangkut ini sebenarnya lebih banyak jalan kabupaten kalau jalan itu. Tetapi kalau tanggul dan lain-lain itu pusat. Namun jalan ini juga saya kira bisa kita segera dorong, karena setahu saya kemarin saya bicara juga dengan saudara Iwan, di beberapa tempat itu sudah berjalan. Memang sekarang bupati belum ada pelantikan ya, tapi sudah ada SK-nya, kemudian tinggal waktu bupati saja. Nah, ini yang nanti saya pikir bisa kita lakukan. Yang paling penting adalah menginventarisasi masalahnya. Masalahnya apa, bagaimana menyelesaikannya gitu. Karena pada dasarnya kalau kita lihat ternyata pola untuk perbaikan, pemeliharaan, pembuatan itu lebih kepada lobby politik juga, itu lebih tinggi ketimbang kebutuhan pada akhirnya kalau kita melihat prakteknya di lapangan. Jadi karena itu kalau masalah-masalah ini diinventarisasi, termasuk saya kira yang agak serius mungkin terkait dengan tanggul ya, ini bisa langsung kita ke PU, saya bisa bicara langsung dengan Komisi 5 untuk ini menjadi prioritas. Intinya itu, saya kira saya ingin lebih banyak mendengar, meskipun saya pada dasarnya cukup tahu, tinggal bagaimana kita melaksanakan penyelesaian masalah yang ada. Saya kira itu. Terima kasih, sekali lagi terima kasih pada warga Bojongkulur. Dari bottom up, berupa musrenbang dari mulai tingkat desa yang di koordinir oleh LPM dan sudah selesaikan. Terus kemudian perjuangannya meningkat ke tingkat kecamatan, musrenbang kecamatan kita sudah perjuangkan juga. Jadi hanya desa Bojongkulur yang seluruh poin hasil musrenbang desanya itu terserap di musrenbang kecamatan, Pak, diakomodir. Jadi ya kita berharap mohon bantuannya untuk mengagendakan itu di Menteri kalau tingkat pusat berarti kan, karena memang masalah tanggul, sungai, kali itu memang wewenangnya pusat. Bahkan pengerukan itu juga PU gitu. Jadi kita mohon selain di Villa 3 yang memang belum ada tanggul, di Villa 3 itu yang ada kan turap ya, dinding tembok, bukan tanggul yang memang untuk menjaga agar air itu tidak. Jadi spesifik di Villa 3 ini, kalau ada kiriman besar dari Bogor,
pasti banjir karena dia meluber. Sedangkan di Villa 1 nggak banjir, kalau di sini banjir. Karena di Villa 1 itu besar dan ada tanggul. Kalau di sini kan tanggulnya tidak ada. Jadi memang harus dibuat tanggul. Jadi judulnya itu kalau untuk Villa 3 itu pembuatan tanggul gitu. Karena memang belum ada. Kalau di Villa Mahkota juga gitu pembuat tanggul. Baru kalau di Villa 1 judulnya perbaikan atau penggantian tanggul lama ke tanggul yang baru. Dan kalau nanti aspirasi bapak-bapak tidak bisa semuanya kita serap karena keterbatasan waktu, maka nanti kita akan rangkum secara keseluruhan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Fadlijon yang mana tahun lalu pada saat pemilihan itu memberikan sumbangan kepada kami 2 buah molen coran, Pak. Kemudian kami melakukan swadaya masyarakat, akhirnya jalan itu dapat tercor dengan tebal 20 cm ke panjang jalan sekitar 132 meter. Akan tetapi karena jalan kami itu sebetulnya jalan perumahan, akan tetapi dijadikan jalan lintas antar provinsi, yaitu antara Bekasi dan Bogor. Semua truk-truk besar yang kapasitasnya hingga 20 ton itu masuk jalan situ, sehingga hancur parah total. Pada saat Pak Fadlijon menengok jalan kami, itu belum seberapa parah. Untuk minta sumbangan warga memperbaiki jalan itu kami dapat sekitar 30 jutaan. Itu sulit benar, karena warga semua beraspirasi, kenapa saya harus subsidi kepada pemerintah, itu jalan tanggungan pemerintah. Tetapi saya hanya ucapkan, Pak, tolong jangan berpikiran negatif. Anggap aja perbaikan jalan ini sebagai jalan kita menuju surganya Allah. Amin. Sehingga jalan itu bisa terbaiki. Mengenai jalan Pak tadi, nanti coba kita, apalagi kalau itu jalan lintas yang provinsi, misalnya dananya bisa dari provinsi juga, selain kabupaten ya. Nanti sebenarnya lebih banyak pada persiapan seperti kata Pak Kades tadi itu, menjemput bola, paperworknya gitu ya, perencanaannya matang dan sebagainya. Saya kira dana itu ada sebenarnya. Jadi tinggal kita dorong aja. Mungkin kita catat, saya minta dokumen-dokumennya, nanti saya tulis surat kepada instansi-instansi terkait gitu, langsung dengan ini DPR dan sebagai wakil ketua juga yang mewakili daerah gitu. Biasanya saya lakukan itu juga karena itu kan langsung aspirasi dari warga. Dan tentu saja nanti kepada anggota-anggota dewan yang mewakili, Pak Riki, Pak Haris Bobio, saya kasih tahu juga untuk segera. Karena itu kalau dilintasi juga oleh yang 20 ton itu besar dan harus kuat gitu loh. Kalau enggak cuma sebentar aja rusak lagi, berapa bulan juga pasti jebol lagi. Kemudian jadi harus benar-benar serius dalam perbaikannya juga gitu, bukan hanya tambal sulam. Dalam memudahkan pelayanan IKTP, kami memohon agar pencetakan kartu IKTP ini dikembalikan lagi ke kecamatan agar memudahkan untuk mendapatkan IKTP. Gitu. Sekarang kembali lagi ke kabupaten, ke dinas kependudukan dan catatan sipil. Jadi kalau difoto di sini, jadi jadinya di dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bogor. Maksud saya, mohon maaf. Jadi warga lagi harus ke sana. Jadi kami mohon, jadi kembalikan lagi ke yang dulu yang awal. Jadi warga dipoto di kecamatan, ngambilnya pun, jadinya pun diprosesnya di kecamatan. Lagi seperti itu. Mohon itu. Jadi kalau ke Cibinong kurang lebih jaraknya lebih jauh, lebih daripada 40 kilo dari sini, dari Bojongkulur. Jadi hanya untuk meningkatkan percepatan pelayanan supaya pelayanan itu lebih cepat kan gitu. Soal IKTP ya, saya kira ini tolong bisa kita langsung, itu kan bisa kita himbau kepada Kementerian Dalam Negeri langsung kita surati ya. Karena saya dengar yang ketiga kalinya juga Pak soal IKTP itu. Masalahnya jemput bola, karena kan IKTP sudah berlaku per Januari kemarin. Betul Pak, betul. Nah, dan kemarin ini juga bahkan saya sempat kan IKTP sudah dihentikan. Betul, sempat henti. Terus saya sidak itu Kementerian Dalam Negerinya, akhirnya dijalankan lagi karena memang harus kita menuju kepada IKTP gitu. Kalau urusan-urusan lain ya kita nggak tahu, tapi keperluan kepada elektronik KTP ini
sudah sangat penting. Drainase. Iya, drainase dan pasarnya ya. Sebenarnya Pak, itu sebenarnya ada dana untuk revitalisasi pasar. Itu 15 M dari Kementerian Perdagangan. Mungkin ini bisa diajukan via saya nanti. Amin. Kita perjuangkan ya, kita perjuangkan. Catat. Itu memang harus melalui bupati. Tetap bupati nanti ke Kementerian Perdagangan. Nah itu endorsementnya dari DPR untuk revitalisasi pasar. Tahun ini kita mau coba revitalisasi pasar Cisarua. Itu. Sekalian sama Bojong Bulur. Yang ini dana kemarin. Nah yang sekarang kalau mau Bojong Bulur berarti untuk 2016. Jadi masuk di dalam pembahasan APBN 2015. Itu ada dana. Alhamdulillah. Mungkin diajukan ya Pak. Kita akhiri pertemuan ini karena perjalanan masih ada beberapa agenda. The end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned